Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dengan Eyang Mul Sunarko, sosok wanita yang gigih, luar biasa dalam berkesenian, juga dalam beraktivitas sosial, terutama banyak membantu kaum-kaum yang terpinggirkan. Ini yang saya ketahui sekian tahun yang lalu. Ya, yang tidak duduk kota di Malang, saya dicat beliau ingin ngobrol, kangen-kangenan. Nah, bagaimana sosok perjalanan berkarya seni beliau dan aktivitasnya serta apa saja, saya serahkan untuk Mas Agung Buana ini untuk melanjutkan interaksinya. Saya persilakan Mas Agung. Terima kasih Pak Luhut. Hari ini kita kedatangan lukis yang mempunyai spesifik gitu ya, lukis yang berasal dari Malang ya. Walaupun lahirnya di Banjarmasin, tapi Malang menjadi satu tempat yang tidak bisa terpisahkan karena putra putrinya juga di sekolah di Malang, menikah juga di Malang, dan lain-lain ya. Nah, hari ini kita juga ingin dapatkan informasi bagaimana perjalanannya Ibu Mul Sunarko dalam menjelajahi dunia seni, khususnya seni rupa yang digeluti mulai tahun 98 sampai sekarang. Monggo Bu Mul, mungkin buat inspirasi yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Satu kebahagiaan kalau kita pencinta seni ini bisa bertemu dengan lingkungan kita. Kita akan terus berupaya untuk bagaimana seni ini hidup. Kebetulan saya yang ditunjuk di sini untuk menceritakan perjalanan saya berkarya. Perjalanan itu tidak semudah seperti dia sudah didapati. Tentu ada asal muasalnya, tentu ada bibit, tentu ada visi dan misinya yang diembannya. Visi dan misi itu akan hidup dia sudah mengenal apa seni itu. Bila kita tinjau mundur ke belakang sekitar tahun 47, jadi berapa puluh tahun yang lalu ya, adalah dimulai dari seorang anak yang suka bermain sendiri di bawah kolong tangsi yang tidak ada cahayanya, ada tanah, hingga tanah itu membentuk seperti kanvas yang berlumut, Pak. Itu kanvas yang berlumut itu, Pak. Itu saya takutkan bila saya memetik ranting tidak berhasil. Berarti saya harus dengan satu yang lanjut. Nah, ujiannya adalah begitu saya di kelas 5, disuruh oleh guru semua satu kelas itu keluar untuk menggambar bunga kanai. Disinilah yang saya berpikir, bunga kanai, di belakangnya itu ada pagar sekolah, di belakangnya itu ada dinding kelas yang ada pintunya. Saya berpikir, anak yang berumur kurang lebih 11 tahun harus memutuskan sebuah pekerjaan ini. Jadi saya berpikir ya Pak ya, seniman itu dia mengemban misi adalah hubungan dia dengan yang di atas. Dia kalau hanya begitu saja, itu secara pengetahuan mungkin saya bisa bercerita bagaimana karya itu mencari hidupnya sendiri. Seorang seniman itu dia hanya wajib melahirkan, tapi perjalanan berikutnya adalah milik karya itu. Kita tidak bisa memuji karya saya bagus, saya tidak.
Jadi yang saya adalah pada ini telah saya buat kamu hadir. Ini ya saya. Menarik umumnya. Betul ya? Iya. Betul. Jadi karya menemukan jalannya sendiri ya. Itu tidak karya seni saja Pak. Saya juga menulis buku puisi saya kalau tidak salah berjumlah 5 sudah. Nah itu juga mengatakan bahwa seni itu akan mencari hidupnya sendiri. Saya berusaha menggambar bagaimana ada pintu, ada pagar, ada bunga. Di sini saya memutuskan, oh berarti saya membuat background dulu. Background pintu dengan dinding-dindingnya yang dari kayu itu di Banjarmasin, kemudian pagar, baru terakhir bunga. Guru saya sangat kuat Pak. Saya dipanggil, Mul, kamu besok sekolah menggambar. Nah, seorang anak umur 11 tahun dipanggil seorang guru dengan diberi suatu janji, kamu nanti sekolah menggambar. Saya bilang dengan ayah saya tidak setuju. Sekolah gambar itu tidak ada duitnya, kata ayah saya. Kalau sekolah itu sekolah dokter, sekolah hukum, kata ayah saya itu ada uangnya, bisa hidup. Kalau gambar itu umumnya itu orang yang berjuang dengan senang. Nah, zaman dulu kan apalagi polisi yang ayah saya itu betul belum seluruh. Tapi dia orang Solo. Nah, jadi seni saya dengan bukunya Pak Juli yang berjudul Mul Sunarko Pelukis Realis Humanis. Nah, dari mana darah seni saya itu lagi? Nah, sebetulnya dari ibu loh. Oh, dari ibu? Dari ibu. Ayah saya itu, yang saya lupa, dia masih berdarah merah. Nah, jadi dia itu bisa boksor, menari, dia bisa mengamen itu Pak ya. Nah, itu. Tapi ibu saya sebetulnya pencetus. Beliau itu pembatik. Oh, nah, jadi beliau itu ikut dengan budenya, dilempar kain gitu aja Pak. Dia sudah membuat sketsanya langsung di kain. Nah, diselidiki oleh Pak Juli, ternyata ibu itu yang ingin saya ceritakan dulu di sini. Kemudian bagaimana riwayat saya selanjutnya adalah kegemaran menggambar itu tidak bisa dihilangkan. Menggambar disertai dengan senang menulis itu bagaikan iringan perjalanan karya seorang seniman melukis, tetapi disertai dengan seperti dinyanyikan. Ini loh tujuannya, ini loh itu jadinya. Jadi menulis ditulis Pak nantinya itu. Nah itu saya sendiri baru terjawab setelah saya seperti ini. Pengalaman melukis itu baru saya ketahui 1998 waktu suami saya menjabat sebagai kepala BKN Kabupaten. Seorang namanya Nur Kamal, dia membuat surat dan terhormat Ibu Ketua dan wanita. Padahal saya yang ketuanya. Iya. Jadi surat ini untuk saya. Berarti ini surat untuk saya. Ajakan untuk bersediakah Ibu saya mengajar Ibu melukis. Nah, bersediakah. Nah, Ibu siapkan ini. Dengan kampung ini aku. Jadi aku sudah kamu tak kasih uang beli aja mana bertemu di pernikahan. Sekarang objeknya. Nah, objeknya dia membawa ibu ada tulisan saya di surat itu membawa setangkai bunga katanya. Setangkai bunga, saya tidak membaca setangkai bunga. Kamu menulis itu harusnya ada tanda panah, tanda batik. Dia belakang, dia enggak. Jadi saya tidak membawa setangkai bunga. Nah, di depan meja Dharma Wanita itu satu pak bunga. Terus dia bilang, Ibu gambar satu pak bunga. Buru-buru aku juga foto, aku ngambil ballpoint, tetap gambar. Udah selesai, sakit sih. Di situ saya baru sadar, seni itu sebetulnya dia senang dengan suatu kejutan yang di luar dugaan. Jadi bagi saya adalah kontak batin.
Nah, jadi karya seni lukis saya yang pertama dengan cat minyak itu adalah gambar cat bunga bermacam-macam. Baru ditinggal ngerokok ya, wong Komar itu sukanya ngerokok. Kamu kalau ngerokok jangan di sini loh, Mar, kamu keluar. Walaupun aku murid tapi kan anak buah suami saya ya. Jadi saya bisa keluar dulu ngerokok, kalau sudah selesai baru kembali ke sini. Dia kaget, Pak, aku sudah jadi bunga. Nah, di situ. Jadi disitulah awal saya sudah laku. Jadi ada suatu keajaiban di dalam perjalanan itu. Dia memiliki 3 tanggal yang 29 3 kali. 29 pertama adalah hari lahir saya. 29 Maret 29 kedua bulan 7 tahun 98 saya belajar dari Nirvana. 29 ketiga bulan 11 dengan tahun yang sama pameran. Langsung pameran. 4 bulan langsung pameran. Loh, langsung pameran, siapa yang tidak percaya? Nah, sudah itu waktu saya pameran itu tahunya dari mana? Di ABRI itu ada wadah persatuan seniman Athena itu, pecinta seni itu namanya Karya Prajurit. Nah, jadi suami saya itu adik leteng dari Pak Coklat Banjaran-Sari, dan Sekmil Presiden. Nah, Mas, ini istri saya lukis, kok cinta katanya, dia masuk komputer aja. Nah, aku di Pak Agung, apa gawa loro tak gawa pisin. Terus jadi aja sama lalu pakai bapak kalau di itu ceritanya. Jadi akhirnya bawa satu naik ke kantor. Nah, seneng cuma 1, 2 Pak ada di mobil, kenapa enggak bawa 2 kali? Lalu diperiksa, saya berhak ikut dan saya diterima menjadi anggota itu tadi, klub kelompok itu, Karya Prajurit. Nah, disitulah saya mulai berpameran, tapi belum tinggal. Bahkan ada salah satu yang dibuka oleh Menteri Fuad Hasan, Depdikbud, tahun berapa itu saya agak lupa. Nah, itu perjalanan seni saya. Kemudian kita pindah ke Malang. Nah, disinilah ada raduannya dari Juli, bikin pameran tunggal kumul. Nah, itu ceritanya bikin pameran tunggal. Pak Puri Artiaga ini. Puri Artiaga. Pak Pur. Nah, terus kehidupan saya berkesenian tidak saja cukup dengan melihat gambar, tapi gambar itu bukan saya contoh. Gambar itu hanya sekedar menimbulkan perangsang inspirasi saya, dan saya akan membuat itu. Nah, karya saya yang terkenal ada tak gambarnya Mama? Ada ya, itu masjid itu kan. Itu ada Pak bagus banget itu, jembatan Splendid itu banyak. Jembatan Splendid, iya. Bisa saya tarik kalau nanti tayangnya. Itu karya-karya saya yang on the spot. Nah, itu yang memimpin waktu itu namanya Bambang Awe. Bambang Awe. Nanti dia kalau melihat ini pasti dia gumul. Bambang Awe itu ikut berperan dalam menghadirkan cara berkarya still life. Jadi kita melihat langsung dengan objeknya. Nah, objeknya saya juga jaga kalau tiket di DKM Dewan Kesenian Malang, di situ ada jembatan Splendid, ada sungainya. Itu yang saya gambar, Pak. Saya bangga ada dimiliki oleh satu pengusaha di sini gambar itu, tapi dia berbentuk cat air. Saya punya cat air. Ya. Berarti banyak ini ya kenangan tentang Kota Malang yang direkam akhirnya menjadi sebuah karya, baik itu cat air maupun cat minyak. Banyak, Pak. Nanti akan saya kelompokkan dulu yang tentang Malang, baik dengan karya cat minyak, cat air, Sulaman ada, Pak. Nah, Kali Berantas ini sudah jadi Sulaman, Pak.
Jadi Sulam tangan. sulam tangan. Tangan. Oh, Yang itu yang pernah karya saya berjudul itu dikirim ke Jepang, Karimun Jawa. dari Jawa. Ke Jepang. Lolos dari saringannya banyak itu dari ISPI yang koordinatnya dokter Gus itu pengalaman saya. Untuk kelanjutannya adalah apa yang saya perbuat ini tidak pernah puas. Nah, dia berkembang dan berkembang dan berkembang. Yang membuat saya itu tertarik adalah tidak dengan saya tidak bisa, dengan itu saya belum bisa dengan penyanyi, saya belum bisa dengan gambar, saya belum bisa dengan grafis. Nah, di sini grafis itu saya kenal pada waktu di Araya, di rumahnya, galerinya siapa Pak itu Pak yang dekat dengan saya. Justin. Itu dia memanggil dari dosen ITB, Tisna Sanjaya dengan Pak Devi Febrianto. Nah, dia hanya 1 minggu di sini, karena memberi pelajaran silat. Nah, itu saya undang ke rumah seni saya. Dia menyangka saya ibu rumah tangga. Nggak taunya setelah datang, saya malu ternyata rumah ini penuh dengan saja. Saya yang lagi kuliah seniman, satu pun belum ada yang terus dinding. Tapi saya tidak pernah menyangka begitu perhatiannya mereka. Nilainya sebuah karya, kehadirannya sebuah karya, dan pertemanan kita ini tidak begitu saja. Amin. Jadi memang semuanya ada proses, Ya. ketemunya juga nggak ujuk-ujuk, Ya. tapi ada yang menentukan. Artinya campur tangan Tuhan tuh memberikan kita. Terus Bumul di masa-masa sekarang ini perkembangan dunia seni di Malang seperti apa sih? Kalau melihatnya, kalau Ibu melihat dari Kalau saya melihat ya Pak, tata kota Malang ini sepertinya itu belum terkonsep. Ya, sehingga hal-hal yang dulu itu ada bentuk agak nyeni itu terlalu padat ya. Ya, perkampungan itu terlalu padat, sungai-sungai tertutup, bahkan ini ada jembatan yang tutup dengan dinding, kita tidak bisa melihat rel kereta api. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita sedih. Kita sebagai seorang seniman itu ya ingin suatu panorama itu aduh jadi bisa dilihat dari atas, dari itu. Nah, itu itu bagaimana yang saya lihat, marilah kita tata kota cantik ini, membuat suatu itu gitu dilatih ya. Kita melihat kereta, melihat rumah-rumah kumuh itu sudah menghilang. Jadinya di situ itu kilatnya rel itu ada dengan ketangannya seperti ini ada rumput-rumput yang penghijauan itu artinya kenangan terhadap masa lalu mungkin masih membekas bagi Bumul. Yang sekarang sudah nggak kelihatan lagi karena udah mulai terbatasi banyak galeri ya. Itu tidak saja saya memandang dalam segi bangunan. Di Malang itu juga terkenal dengan pasar loloknya. Jemboran. Ya, saya punya juga itu. Bagaimana di pasar lolok itu saya ada Pak karyanya. Nanti saya kumpulkan semua. Ada Pak. Jadi Malang ini bagi saya banyak memberikan inspirasi. Karena saya mencintai Malang dan usia saya waktu itu masih muda, terus berjumpa kemana-kemana itu suami saya itu pasti ikut. Jadi saya memperhitungkan kayak gini ini saya belum pernah loh Pak selama suami saya ada. Ya, saya jalan sendiri, saya datang menemui si ACB itu saya belum pernah Pak ada suami itu berkarya dan berkarya itu tumbuh aku tumbuh nggak jadi itu di Lembang itu.
ini coba tak bikin sketsa dulu ya. Tak bikin sketsa, tak gede-gede bukan ciplak pada deprek, dikasih underline dulu putih, ciplak lagi dengan karbon. Sudah itu kan, dan coba cek. Saya bisa mendapatkan pengrajin saya yang warna biru, tapi warna ini. Suatu hari dia melihat batu itu tidak terlalu nyenang. Begitu juga susun kecil, jadi itu seni. Itu benar Pak, satu ruangan itu layanan artinya media juga ternyata batu juga bisa jadi media. Terus tadi sulam juga. Iya, dari sulam itu di kamar makan itu penuh, saya mengajar juga di situ. Sulamnya mana itu dari lukisan dulu. Iya, jadi sulamnya itu berasal dari sketsa. Nah, jadi sketsa. Saya sketsa juga mempelajari karena sudah sketsa. Biasanya pada tahun berapa tak sampai Eropa tak 17. Nah, 17 ya. Nah, itu satunya musim kantor cetak ya. Ini makanya dia niru mungkin kedinginan, ada antri di situ. Saya juga punya baru itu. Nah, saya ingin bikin karyanya Van Gogh itu, saya sketch yang dari gambar saya sketch udah visual. Jadi satu ruangan panjang ya, ruangan pertama ya, dari sini ke sana itu. Ada mah fotonya lagi dicari nih. Kita cari lagi nanti mau dilihat Pak. Iya, nanti tak tunjukin, nanti ada waktu lagi, nanti kita share sama Pak. Nanti tak share ke aku di WA-nya. Iya. Jadi nanti bisa menikmati. Setelah tadi kita banyak dengar apa yang disampaikan Bu Mul, pengalamannya, perjalanan hidupnya, sampai bagaimana media lukisnya mulai dari gambar sampai dengan sulam, itu suatu perjalanan panjang. Nah, kita dengar dari putrinya Ibu Mul, yang kelihatannya ada yang udah menerus, ya, kita teruskan menerus. Monggo, yang siapa dulu? Monggo. Saya dulu nomor satu dulu. Bagaimana terhadap Putri nomor satu terhadap apa jalan hidup mamah ini gimana ini? Monggo. Ya, terima kasih Pak Agung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai anaknya Ibu Sunarko gitu ya, melihat dari perjalanan mama dari dulu sampai sekarang sebagaimana yang diceritakan, itu sebenarnya kata kuncinya adalah semangat yang tinggi gitu ya. Kemudian keuletan yang besar, tidak pernah menyerah, pantang menyerah, dan terus mau belajar, mengeksplor. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah berkembangnya mama ini dari cita-cita yang tinggi gitu ya, dan kemudian ya tadi pantang menyerah, pantang putus asa, dan selalu ulet, dan kemudian itu dia wujudkan sampai dalam suatu karya, intinya tidak setengah-setengah ya dalam melakukan pekerjaan itu, sehingga alhamdulillah misinya bermanfaat buat orang banyak dan juga bisa menurunkan sebenarnya nilai-nilai tersebut gitu ya, bukan hanya karya seni sebagai bentuk fisik yang bisa dinikmati, tapi mengandung suatu misi gitu ya, untuk membawa generasi penerusnya menjadi lebih baik lagi dalam mengisi kehidupan di dunia. Mungkin gitu ya. Secara pribadi, selama mengikuti perjalanan berkarya seni, mana yang paling berkesan di hati? Bukan hatinya pelukis, tapi berarti putrinya. Mana yang paling berkesan menurut Mbak yang melihat karya-karya mama yang banyak sekali tadi? Iya. Ya, paling berkesannya sebenarnya yang mulai beliau produksinya semakin banyak ya, berapa media itu, 9 media atau 10 media itu, dan semuanya mendapatkan ada banyak penghargaan, apresiasi, baik dari dalam negeri gitu ya, di tingkat nasional sampai dengan di pusat. Saya juga kaget gitu,
ibu saya ternyata sudah pada posisi ini gitu ya, yang kadang-kadang tiap harinya daily activitiesnya kita nggak lihat gitu, tapi terus karena berkaryanya terus nggak pernah berhenti, hanya pada suatu titik yang alhamdulillah sampai pada apa ya, diapresiasi oleh orang gitu Pak. Ya baik. Kalau tadi udah banyak cerita tentang pencapaian-pencapaian. Nah sekarang darah seninya menurun kemana ini? Ya. Ke anak nomor berapa ini darah seninya? Mbak Dwita. Iya. Seperti apa sih pengaruh mama terhadap karyanya Mbak Dwita? Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi yang saya amaze ya, yang saya banggakan dari mama itu warnanya, mengatur warnanya itu luar biasa. Jadi perpaduan warna, mau itu dia kontras ataupun dia rembukan ataupun dia sepia ya, Mbak, sepia itu kan warnanya satu warna gitu. Tapi itu membuat suatu bentuk ataupun gambar ataupun hasil karya yang luar biasa. Kemudian nama itu ulet juga, itu yang disebut kakak saya tadi, mempadukan bagaimana itu dielaborasi terus. Jadi tidak hanya gambar, tapi juga bagaimana itu dijadikan sebuah grafis, kemudian dijadikan sulam. Saya banyak mendukung mama mungkin karena saya sama-sama punya kemiripan ya Mbak ya, yaitu tiap mama pergi selalu sama saya, kebetulan. Jadi entah umroh setiap tahun, entah pergi ke luar negeri beberapa kali ke berbagai negara, kebetulan saya yang punya waktu, dan walaupun saya bekerja tapi saya selalu adakan waktu, dan kita sama-sama mencari benang, mencari cat, mencari alat-alat lukis ya Mam, ya alat-alat lukis gitu. Dan akhirnya itu juga membuat Bahkan saya dilukis di Prancis. Iya. Kemudian kita pergi ke Montmartre ya Mam ya. Iya. Di Lolo. Lalu itu yang membuat dia. Nah, alhamdulillah saya juga mau cerita di Pak Ali, dari lukisan saya juga masuk dipamerkan di Nasdem Tower dari tanggal 12 sampai 24 besok. Jadi Mama juga akan melihat besok di Jakarta ya. Namanya Indonesia Borderless. Jadi Indonesia Borderless itu mengambil 17 seniman dari sekitar 300, dan kebetulan saya mengangkat ketahanan energi. Di situ saya menceritakan awan yang cukup kuat dan ada pipa anggur untuk memperlihatkan bahwa walaupun bagaimana tekanan dari policy, dari environment, dari peraturan ataupun interest, tapi Indonesia masih bergabung juga sama minyak ya. Kebetulan saya di bidang perminyakan gitu ya. Sehingga larinya ke sana. Tapi insya Allah terus memperdalam itu, memperkuat sketsa, kata Mama. Pesannya Mama, kuatkan sketsa itu. Karena dari sketsa itulah mulai suatu gambar yang indah. Gambar yang baik. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi gambar yang baik dimulai dari sketsa yang bagus. Iya. Sketsa yang kuat. Jadi itu adalah awal dari sebuah karya itu. Nah, Mbak Dwita kan Mama juga punya rumah seni di Parongpong, Bandung ya. Terus kelanjutannya gimana nih Mbak Dwita? Ya. Nah, saya mohon pendapat itu. Makanya tadi saya sedang berdiskusi dengan Pak Guru, bagaimana ya kelanjutannya. Usia saya tidak muda lagi, jadi harus bebenah. Gitu. Nah, oleh suami mungkin ini juga sudah dipikirkan. Jadi dia ini ada sedikit uang itu menjadi dana abadi. Oh, dana abadi. Untuk menghidupi rumah seni itu. Nah, jadi dia rumah itu tidak boleh dijual. Nah, saya hampir tidak pernah menjual karya. Dulu saya belum pengalaman Pak Lulut. Kamera dibelah, lagunya piku. Nah, orang kapal. Masuk itu Pak, apa itu yang gubernur DKI itu sampai sambil bilang jangan dijual ya, ini jembatan merah, jembatan kumuh ini, jembatan kereta api yang kumuh ini jangan dijual ya, tanya dia. Bapak siap beli ya, kalau enggak ini tidak ada yang nanyain jual. Nah itu kayak gitu Pak, waktu di pertama kali pameran. Jadi saya ingat cerita kumpul, nah pelukis Malang, saya tidak mau seperti dia pengalamannya. Jadi dia dijual, akhirnya dia tidak memiliki. Jadi tidak ada jejak dia untuk kita generasi kita nantinya. Mungkin ada tambahan kan.
galernya Mama ataupun yang Mama miliki sekarang ini, kalau saya melihat untuk kedepannya itu tidak bisa sendiri-sendiri, jadi kolaborasi dengan galeri lain, kerjasama dengan yayasan lain, itu akan bisa saling sinergi. Iya betul, ada apa, kerjasama, kerjasama, kegiatan bersama juga. Dengan mencintai zat yang sama ya, kita bisa sambangkan, ya, mengembangkan itu kali ya. Dengan kekuatan saya yang ceritanya ya, saya sih semangat tidak pernah luntur. Insya Allah dengan seni saya itu saya ditanya dengan Pak Agus namanya dari ISPI, Bu, seorang seniman seperti Ibu, kapan Ibu merasa kalau itu nanti akan menjadi menurun? Oke, saya bila tangan saya masih di atas ini, saya masih bisa melukis yang panjangnya 2 meter, yang lebarnya 3,5. Insya Allah masih 2 meter loh Mama. 2 meter ya? Gede ya? So tangan maju. Iya. Nah, tetapi tangan ini tetap masih mencapai, cuma dia tidak bisa lama. Jadi saya mempunyai standar itu, yang kayu itu, yang kayu lancip, adanya bundel sini, saya bisa tempat saya nangkring. Kursinya juga harus naik sedikit supaya saya bisa mencapai apa. Nah, itu kelemahan. Terus kalau sudah itu kurang, saya bisa turun lagi. Tentu karyanya lebih kecil, bisa turun lagi, sampai saya sejajar dengan meja. Apakah itu? Saya bisa sketsa, saya bisa drawing, saya bisa cat air, saya bisa menukik, saya bisa braille batu. Ya, turun. Waduh, ini ceritanya panjang ya. Jadi semua sudah siap untuk menyongsong. Sampai saya tidak bisa, mudah-mudahan saya masih terus menulis pun saya percaya apa enggak? Ini buku ini dan ketemunya ini kalau dikasih orang manten tak lulut. Nah, ini kan namanya gitu. Daur ulang. Nah, ini daur ulang. Kalau diginikan kan tidak kelihatan. Nah, sama saya tempeli Pak loh. Tak tempel. Ini karya-karyaku abstrak. Tempel itu di sini loh, jadi gini. Nah, jadi orang itu ya membaca. Tidak, orang saya sendiri juga jenuh kalau tidak ada gambar-gambar gini. Ini nanti yang ini dari wajib saya. Inden. Hebat ya Pak Lulu. Hebat, iya. Iya, ini bagian dari legacy ya. Iya, legasinya. Inilah kita di dalam berkesenian. Prinsip satu, biarlah seni itu mencari hidupnya sendiri. Seni itu akan bercerita sendiri, mencari jalan hidupnya. Ini dia mencari jalan hidup, sudah. Kita tidak ngomong dengan karya ini, kita sudah tahu. Itu senang dengan seni. Baik, ya. Terima kasih percakapan hari ini luar biasa. Mul, Bu Rita, Bu Maya ya. Matur nuwun sekelumit perjalanan hidup Bu Mul dan putri-putrinya yang punya cerita panjang tentang kesenian. Bagaimana menciptakan karya seni, dan yang paling penting lagi bahwa karya seni itu akan mencari jalan hidupnya sendiri. Seperti kita mencari jalan hidup kita sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan sukses. Monggo Pak. Oke. Ya, alhamdulillah, suatu yang tidak pernah terduga. Bertemu dengan dua putrinya pun suatu yang langka. Ya, apalagi ini bisa bersama-sama dalam satu ruang yang tidak pernah direncanakan. Begitu juga dengan Pak Agung yang ditodong. Ya, minta maaf Pak Agung. Semoga ini jadi jalan untuk menemukan kebaikan masing-masing. Gumul menemukan sesuatu pintu, Mas Agung juga menemukan, begitu juga saya dan Mbak Maya dan Mbak. Oke, semoga ini jadi inspirasi bagi kita semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.